Ada satu hal yang saya belakangan ini notice di penilaian saya terhadap apa yang saya lakukan, yaitu karena saya sering dan hampir setiap saat berusaha untuk mencari jalan yang simple untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya saya sering sendiri di rumah, maka otomatis terkadang saya merasa kesepian. Dan solusi yang saya tawarkan kepada diri saya sendiri adalah bukannya malah mencari atau keluar dari rumah dan who knows, gabung klub lari mungkin, atau naik gunung, atau sekedar telepon kawan dan main ke rumah kawan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk menutupi rasa sepi dan rasa rasa sumpek, bosan. Namun yang terus saya lakukan adalah saya memberikan solusi simple kepada diri saya sendiri. Karena saya sepi, maka saya menutupi itu atau menyembunyikan itu dengan melakukan aktivitas yang memberikan saya rasa bahagia semu, yaitu main video game, scrolling TikTok, scroll IG, nonton YouTube berharian. Saya pernah beli akun Netflix sebulan, dan itu saya habiskan dalam waktu 30 hari itu non-stop. Sehari bisa nonton Netflix 8 jam dalam sehari. Dimulai dari jam 11 siang sampai jam 11 siangnya lagi. Berarti kan 24 jam tuh. Saya selalu memberikan solusi simple kepada diri saya sendiri, dan akhirnya ini terulang terus dan otak mengasosiasikan bahwa setiap saya merasa sepi, maka otak akan memberikan solusi kepada saya dari pengalaman hidup saya sendiri, yaitu saya sering menutupi atau menyembunyikan rasa sepi ini dengan main video game. Maka otak akan mengatakan kepada saya bahwa jika kau sepi, mainlah video game. Jika kau sepi, silahkan buka Pornhub. Jika kau sepi, silahkan scroll Instagram dan mencari remah-remah kebahagiaan di antara ribuan meme yang algoritma tawarkan. Dan ini, untuk konteks, ini sudah berlangsung sejak Instagram pertama kali diluncurkan. Saat itu saya belum terlalu candu dengan Instagram, bahkan YouTube pun belum terlalu bikin candu. Namun setelah ada fitur video dan video singkat, maka di saat itulah saya mulai kecanduan dengan platform ini, terutama IG, karena saya sendiri jarang main TikTok, hampir nggak pernah lah ya. Saya ada akun TikTok, namun itu saya pakai hanya untuk belanja karena TikTok sering memberikan promo-promo gratis ongkir. Namun saya lebih sering menggunakan platform Instagram, terutama semenjak fitur Reels diluncurkan. Saya mulai ketagihan. Saya bisa sehari total screen time saya buka WhatsApp buka IG itu bisa sampai 6 jam dalam sehari. Dan akhirnya YouTube menyusul dengan menciptakan YouTube Short, dan saya juga akhirnya beralih ke YouTube Short karena lebih terkostumisasi dengan minat yang saya tonton. Akhirnya saya lebih kecanduan lagi dengan YouTube Short dan Instagram Reels. Semenjak semua itu membuat candu, akhirnya otak lambat laun mengasosiasikan solusi yang simple. Otak ini saya beri pelajaran, saya kasih input tuh, bahwa kalau saya sepi, solusinya ini, main video game, Pornhub, YouTube Short, IG Reels. Terjadilah adaptasi di otak saya ini, dan akhirnya otak dimanjakan dengan solusi-solusi simple.
Otak ini belajar bahwa kalau saya sedang merasa sepi di rumah, kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi bahagia, solusinya adalah meningkatkan atau mengurangi hal tersebut dengan buka IG, buka TikTok, ke YouTube. Dan ini silakan rekan-rekan cari di internet, ada penjelasan bahwa kalau kita sering memberikan solusi simpel terhadap masalah yang kita alami dalam hidup, maka otak akan belajar bahwa itu adalah cara yang tepat dan otak akan memberikan solusi simpel dari apa yang otak pelajari. Kalau kita sering menyembunyikan rasa sedih dengan scroll IG, maka otak akan memberikan solusi scroll IG saat kita sedang merasa sepi. Saat kita sedang merasa bahagia, otak akan memberikan solusi bahwa bagikan itu di media sosial, bagikan itu di IG Reels, TikTok. Yang mana itu bagus terkadang, namun ya itu menyebabkan kecanduan dan akhirnya saya menghabiskan waktu berjam-jam di Instagram dan saya terputus dengan dunia nyata. Rasa akan waktu itu berjalan begitu cepat. Saya terkadang lupa jam berapa dan sudah berapa lama saya menggunakan Instagram, menggunakan YouTube Short. Bahkan karena saya sudah terlanjur sering scrolling, saat saya buka Tokopedia misalnya, online shop, saya tuh hanya scroll tuh, mencari produk. Membawa kebiasaan lama dari platform Instagram dan YouTube ke Tokopedia. Nggak ada beli barang. Scroll ya terus, scroll. Karena sudah menjadi kebiasaan. Baik lagi ke topik, karena kita sering memberikan solusi simpel terhadap otak kita ini, akhirnya otak belajar bahwa itulah hal yang benar, itulah hal yang sebaiknya kita lakukan. Toh selama ini kan efektif gitu kan. Mujarab, sedih, TikTok, marah, IG. Namun, yang saya pelajari belakangan ini, masalah itu bukannya pergi, masalah itu bukannya hilang, namun masalah itu hanya tertimbun. Dan masalah itu akan meledak, karena masalah itu dipres terus tuh, dipres, sedih, IG, marah, YouTube. Dipres terus sampai akhirnya masalah itu tidak bisa kita timbun lagi dengan konten-konten yang ada di media sosial dan meledak dan akhirnya breakdown dan akhirnya kita merasa rasa sepi yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan melakukan aktivitas yang nyata ini lama-lama compounding dan meledak. Dan itulah yang saya rasakan 2 tahun terakhir. Ternyata saya ada masalah, yaitu saya ada masalah dengan rasa tidak percaya diri dan itu tertutupi dengan konten-konten di media sosial yang mengeksploitasi rasa tidak percaya diri kita dengan memberikan semua resep untuk menyelesaikan rasa tidak percaya diri. Namun pada kenyataannya mereka hanya memonetisasi attention kita. I don't know. Itulah yang saya pelajari. Bahwa jika kita sering memberikan solusi simpel terhadap otak, maka otak akan belajar untuk hanya memberikan solusi simpel terhadap masalah yang sedang kita alami. Jika kita sering menutupi masalah yang benar-benar ada, misal sepi, misal sedih, misal marah, misal bahagia, dengan mengalihkan itu dengan game, IG, TikTok, YouTube, maka kita akan kaget dengan dengan masalah yang sebenarnya terjadi di dunia nyata saat IG, TikTok, YouTube itu tidak bisa kita hadirkan. Dan itu percayalah rekan-rekan, menyakitkan dan kita jadi bingung menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita sudah terbiasa menyembunyikan hal tersebut. Kita sudah biasa pergi dari rasa sedih, sepi, marah, bahagia yang seharusnya bisa kita gali dan kita kenali
secara apa adanya jika kita tidak mengalihkan diri kita sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah berusaha untuk mengurangi screen time saya menggunakan media sosial. Bukan handphone yang saya kurangi, karena handphone ini sebenarnya hanyalah alat. Saya masih menggunakan WhatsApp, saya masih sering buka Gmail, buka Strava, namun yang saya kurangi adalah TikTok. Saya juga nggak main TikTok, IG yang saya kurangi, YouTube bahkan saya kurangi. Dan itu memberikan saya perspektif kalau sebenarnya ini bukan memberikan perspektif, tapi memberikan kesadaran bahwa betapa membosankannya hidup saya jika tidak ada IG, TikTok, dan YouTube. Selama ini saya tidak sadar bahwa hidup saya ini sangat-sangat membosankan, karena selalu tertutupi oleh platform ini yang memberikan saya rasa bahwa hidup saya ini sebenarnya tidak bosan. Saya menggantungkan kebahagiaan saya di perangkat ini nih. Itu. Namun setelah saya mencoba untuk memberi jarak diri saya dengan platform media sosial ini, akhirnya saya menyadari bahwa hidup saya itu sangat membosankan. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya ini orangnya kesepian. Dan saya mencoba untuk mengurangi rasa kesepian dan hidup yang membosankan ini dengan akhirnya melakukan hal-hal nyata di dunia nyata. Saya terkadang membereskan rumah, saya terkadang nyuci piring, masak, nyapu, membetulkan pagar, dan membantu Pak Presiden Prabowo. Dan lain sebagainya, hal nyata yang bisa saya lakukan. Ternyata saya menyadari bahwa hidup saya ini sangat-sangat membosankan. Sangat-sangat membosankan. Dan kalau saya perhatikan lagi, sebenarnya tidak pantas juga untuk diperjuangkan. Inilah alasan fundamental kenapa saya lari ke media sosial, karena ternyata hidup saya ini sangat membosankan, dan saya juga terkadang merasa sepi karena saya selalu ditemani oleh handphone, ditemani oleh YouTube, IG. Alih-alih menyelesaikan masalah itu dengan solusi nyata, saya malah lari ke media sosial. Dan sekarang rasa sepi ini terkadang saya obati dengan lari. Saya cari kawan lari, naik gunung kadang, ngobrol dengan orang tua. Ternyata setelah saya menjaga jarak dengan media sosial, ternyata sekarang saya sadar bahwa saya tidak terlalu dekat dengan orang tua saya. Saya juga tidak terlalu dekat dengan tetangga sekitar. Banyak hal yang saya sadari ketika saya menjauhi sih agak kasar ya, menjaga jarak. Saya masih buka YouTube, namun saya kasih waktu 1-2 jam dalam sehari. Ya mungkin rekan-rekan menganggap itu waktu yang singkat, namun kalau kita sudah mencoba untuk menjaga jarak, kita akan sadar bahwa 2 jam itu waktu yang sangat panjang. Apalagi kalau tidak ditemani dengan perangkat smartphone dan media sosial yang sangat menggiurkan itu. Itulah untuk video kali ini. Saya ingin membagikan pengalaman bahwa yang saya pelajari belakangan ini, kalau kita sering memberikan solusi simple terhadap masalah yang sering kita alami dengan beralih ke media sosial, handphone, maka otak akan belajar dan otak akan memberikan solusi tersebut pada diri kita sendiri. Dan it is really that damn phone. Or should I say, it is really that damn social media. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya.